IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiaska Surya AR dari kelas 5A dengan NPM 223510624. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi yang sudah saya pelajari dari link YouTube yang Bapak berikan, yaitu tentang React. Apa sih itu React? React.js atau React itu adalah library JavaScript populer buatan Facebook yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi mobile dan web. React berisi kumpulan snippet kode JavaScript disebut dengan komponen yang bisa digunakan berulang kali untuk mendesain antarmuka pengguna. Perlu diketahui bahwa React.js ini bukanlah framework JavaScript karena hanya bertugas untuk merender komponen area tampilan aplikasi. React adalah alternatif untuk framework seperti Angular dan Vue, yang sama-sama bisa digunakan untuk membuat fungsi yang kompleks. Selanjutnya itu fitur-fitur React. Nah, React ini memiliki beberapa fitur yang menjadikannya lebih unggul dibandingkan library JavaScript lainnya. Yang pertama itu JSX. JSX ini adalah ekstensi sintak JavaScript yang digunakan dalam pembuatan elemen React. Developer menggunakannya untuk menyematkan embed atau kode HTML pada objek JavaScript karena bisa memproses embedding, ekspresi, dan fungsi JavaScript yang valid. JSX pun bisa membantu untuk mempersingkat struktur kode yang kompleks. Mari kita lihat kode blok berikut yang mencontohkan cara embed ekspresi dari JSX. Course name sama dengan John Smith. Course elemen H1, hello, name, H1. React DOM atau React DOM titik render, elemen dokumen gen elemen by ID root. Selanjutnya itu tentang baris kedua itu kami memanggil dengan nama. Di dalam sebuah elemen React dapat meletakkannya di dalam kurung kurawal. Sementara itu, fungsi React DOM ini atau React render ini akan merender elemen React pada struktur data DOM atau dokumen objek model yang mendeskripsikan antarmuka penggunanya atau UI. JSX ini juga membantu mencegah serangan XSS atau cross-site scripting. Secara default, DOM React mengubah nilai yang disematkan di JSX menjadi string sebelum merendernya. Hasil pihak ketiga bisa diinjek kode tambahan melalui input user, kecuali ditulis dengan jelas di dalam aplikasi. DOM virtual. DOM virtual ini merupakan dokumen objek model berfungsi untuk menyajikan halaman web dalam tampilan struktur data atau pohon atau tree gitu. React.js ini menyimpan struktur data DOM virtual ini dalam memorinya, sehingga kalau ada perubahan pada bagian tertentu dalam struktur data tersebut, Anda tidak perlu merender ulang semuanya. Setiap kali ada perubahan data, React.js ini akan membantu struktur data atau DOM virtual baru untuk membandingkannya dengan yang sebelumnya. Lalu dicari cara paling tercepat untuk menerapkan perubahan pada DOM yang asli. Atau proses ini disebut dengan diffing. Jadi perubahan UI hanya akan mempengaruhi bagian tertentu dalam struktur data atau DOM yang asli, sehingga proses render perubahan pun bisa menjadi lebih cepat dan hemat resource. Tentu saja ini akan membantu bagi proyek berskala besar yang perlu banyak interaksi user. Selanjutnya itu adalah komponen dan properti React. React.js ini memisahkan antarmuka pengguna menjadi beberapa potong kode tersendiri yang nantinya bisa digunakan yang disebut dengan komponen. Cara kerja komponen React ini mirip dengan fungsi JavaScript, yaitu sama-sama menerima input arbiter yang disebut properti atau props. Elemen React ini dihasilkan return akan menentukan bagaimana tampilan antarmuka pengguna dilihat dari user atau sisi kliennya. Library Management Stack ini berfungsi untuk mempermudah komunikasi dan proses berbagai data di daerah komponen React. Anda dapat Library Management Stack pihak ketiga yang tersedia saat ini. Yang paling populer adalah Redux atau Recall. Redux ini memiliki store terpusat yang berfungsi untuk menjaga state aplikasi agar terus berjalan sesuai dengan yang dioptimalkan. Data dengan tidak mengizinkan dua komponen untuk mempengaruhi state aplikasi secara bersamaan. Arsitektur Redux ini memiliki error log untuk mempermudah proses debug atau debugnya, dan memiliki prosedur penataan kode yang ketat sehingga manajemen lebih mudah. Selain itu, Redux memiliki banyak add-on
dan compatible dengan semua layer antarmuka pengguna. Kesimpulannya ini, Redux akan digunakan agak sedikit rumit dan kurang optimal untuk aplikasi kecil dengan satu sumber data. Selanjutnya itu Recoil. Recoil ini adalah library manajemen state JavaScript yang dirilis oleh Facebook. Library ini memiliki fungsi murni yang disebut dengan selector, bertugas untuk menghitung data dan atom, unit yang bisa diubah dari sebuah state. Beberapa komponen bisa memanfaatkan atom ini yang sama dan oleh karena itu bisa menggunakan state yang sama pula. Penggunaan atom dan selektor ini mengurangi state yang dibutuhkan, menyederhanakan kode, serta meniadakan proses rendering ulang yang terlalu sering untuk React dan komponen turunan apapun. Recoil ini lebih cocok untuk pemula daripada Redux, karena konsep intinya lebih jauh mudah dipahami. Selanjutnya itu navigasi terprogram. Navigasi terprogram ini adalah peristiwa di mana rangkaian kode menghasilkan sebuah tindakan yang mengarahkan user ke area tertentu. Contohnya adalah proses login dan mendaftarkan akun. Dan secara terprogram akan mengarahkan user ke halaman baru. Recruiter. Recruiter ini adalah library standarnya untuk perutaian, menyediakan berbagai macam metode navigasi terprogram aman terkomponen tanpa mengharuskan user mengklik link apapun. Metode utama ini yang digunakan dalam navigasi terprogram biasanya adalah komponen redirect atau history push sebagai opsi lainnya. Singkatnya, package recruiter ini menyinkronkan antarmuka pengguna dari URL sehingga Anda bisa mengontrol tampilan aplikasi React tanpa bergantung pada link. Kelebihan atau kekurangan React ini memiliki beberapa macam. Pada kelebihannya itu, sejumlah perusahaan besar ini seperti Netflix, Airbnb, American Express menggunakan React untuk membangun aplikasi webnya. Beberapa kelebihan React yang membuat menjadi favorit para developer dibanding kompetitornya adalah yang pertama, mudah digunakan. Developer yang sudah memahami JavaScript bisa mempelajari secara menggunakan React dengan cepat karena library ini bergantung sepenuhnya pada JavaScript dan metode berbasis komponen. Mereka bisa langsung mengembangkan aplikasi berbasis web ini dengan React, cukup belajar beberapa saja. Bahkan meskipun Anda belum terbiasa dengan JavaScript, Anda banyak sekali website belajar coding yang menyediakan materinya secara gratis. Setelah memahami konsep dasar JavaScript, melanjutkan mempelajari React.js untuk membantu proses development front-end Anda. Yang kedua itu mendukung komponen Java yang reusable. Dengan React, Anda bisa menggunakan lagi komponen yang sudah dikembangkan menjadi aplikasi. Sebab React.js ini adalah library yang open source, sehingga Anda bisa membangun komponen siap pakai. Yang Anda mempercepat proses development aplikasi kompleks. Lebih kerennya lagi, React memungkinkan nesting komponen di antara satu sama lain untuk menulis fungsi yang kompleks tanpa membuat kode menjadi terlalu padat, karena setiap komponennya memiliki kontrolnya sendiri. Proses pengolahannya pun menjadi lebih mudah. Yang ketiga itu adalah mudah untuk digunakan menulis komponen. Berkat integrasi JSX, Anda bisa menulis komponen React menjadi lebih mudah cukup dengan objek JavaScript yang script yang dikombinasikan sebagai tipografi dan tag HTML. JSX yang menyederhanakan rendering beberapa fungsi, sehingga kode akan tetap ringkas tanpa mengurangi kemampuan aplikasi. Meskipun bukan merupakan ekstensi syntax yang perlu dipopulerkan, JSX telah terbukti efisien mengembangkan komponen khusus yang dinamis. 4. Performa tinggi. Seperti yang dikatakan sudah dibahas, Virtual DOM memungkinkan React.js memperbarui struktur data dari DOM seefisien mungkin. Dengan menyimpan Virtual DOM di memori, React memindahkan proses rendering ulang berubah mengacaukan performa. Mungkin itu saja dari presentasi yang saya berikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.